kasih dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan, Gereja Kemenangan Indonesia, baru kita bersukacita, kita boleh beribadah pada hari Minggu di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita. Amin. Biarlah hari ini kita dengan sukacita beribadah. Sebentar ini Bapak Gembala Sidang kita akan memberikan firman Tuhan yang hidup berkuasa. Kita boleh dikuatkan, kita boleh menikmati berkat firman Tuhan ini, supaya semuanya kita beroleh kekuatan yang baru pada masa-masa yang tidak begitu kita nikmati di luar, tapi kita boleh percaya juga sekalipun kita stay at home, kita tetap bersukacita. Amin. Inilah firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita. Semua kita membuka hati kita, pasti kita diberkati, karena tidak ada sia-sia firman Tuhan yang disampaikan. Salam kemenangan iman. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya rindu kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Dalam ibadah kami pada hari ini, kami berkumpul di sini semua anak-anak-Mu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Berkati kami semuanya yang mendengarkannya Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu, menerangi hati pikiran kami Tuhan, menerangi firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Tuhan, terima kasih kami siapkan hati kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus segala pekerjaan setan, segala roh jahat, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan tidak boleh bisa mengambil tempat ini. Di dalam nama Yesus, engkau roh penipu, pengganggu, kebodohan, kefasikan, tidak boleh menjamah kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, pada hari ini kita sama-sama lagi beribadah kepada Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya kuasa firman Tuhan selalu mengubahkan kita, selalu membawa kita berkemenangan, selalu menuntun kita pada kebenaran, selalu memberikan kebebasan, selalu memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Oleh sebab itu, pada hari ini mari kita membuka hati kita mendengarkan firman Tuhan ini. Pada hari ini kita dengarkan firman Tuhan, yaitu ketakutan membuat kita kehilangan tujuan. Tentu saja kita tidak mau semuanya anak-anak Tuhan kehilangan tujuan. Apalagi kita, saudaraku, melihat pandemi COVID-19 ini, banyak orang kehilangan tujuan. Mungkin karena kehilangan pekerjaan, tetapi anak-anak Tuhan harus tetap kuat, harus tetap bersandar kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita dikuasai ketakutan, karena kalau kita dikuasai ketakutan, maka kita bisa kehilangan tujuan hidup kita. Pada hari ini, saudaraku, saya akan menceritakan di mana kisah Elia yang telah mendapat kemenangan atas nabi-nabi Baal, atas nabi-nabi Asyera, di mana pada waktu itu, saudaraku, orang Israel di Samaria menyembah berhala, di mana istri Ahab, Izebel, adalah sebagai pemimpinnya. Dan istri Izebel inilah yang mempengaruhi Ahab untuk menyembah berhala, sehingga dengan cara demikian Tuhan mau memulihkan bangsa Israel. Ketika Tuhan mau memulihkan bangsa Israel, harus ada dulu satu peperangan rohani, satu pertempuran. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana Elia berkata ketika dia jumpa dengan Ahab, lalu Ahab berkata, engkau yang mencelakakan Israel. Tetapi Elia berkata, bukan aku, tapi engkau. Lalu Elia berkata, sekarang
mereka ada di Gunung Karmel, maka mereka mempersembahkan 1 ekor lembu, 1 untuk Baal, 1 untuk Elia. Saudaraku, di situ Allah membuat 1 kemenangan kepada Elia, karena pada waktu itu Elia mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab doa Elia, sehingga Elia dapat mengalahkan semua nabi Baal, nabi Asyera itu. Mengapa, saudaraku? Karena dia tidak dapat membuktikan bahwa Baal itu adalah Allah, tetapi Elia dapat membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu adalah Allah. Jadi pada waktu itu Nabi Elia menyembelih sebanyak 800 orang nabi Baal, bahkan nabi Asyera. Dari 1 kemenangan, saudaraku, Tuhan memberikan kepada Elia karena dia mau menyatakan pusat Tuhan bagi orang Israel di Samaria. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa mesti hal itu terjadi kepada Elia dan mengalami satu kemenangan yang luar biasa atas nabi-nabi palsu, atas nabi-nabi Asyera, atas nabi-nabi Baal? Karena memang Elia adalah orang yang bersungguh-sungguh melayani Tuhan, bersungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya dia dapat mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya kepada Tuhan, lalu Tuhan berkenan menjawab doanya. Kita lihat sebentar bagaimana kisah daripada Elia. Saya bacakan 1 ayat di sini, Zakheus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Apakah rahasianya Elia ini doa? Apakah rahasia hidup Elia, saudaraku? 1 rahasianya adalah doa yang sungguh-sungguh. Saudaraku dan saya percaya Tuhan berkenan kepada doa yang sungguh-sungguh. Tuhan berkenan kepada pelayanan yang sungguh-sungguh. Tuhan berkenan kepada bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkenan kalau kita melakukan segala sesuatu dan kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita bisa lihat di sini, orangku Elia berhasil tidak menurunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Itu karena 1 kesungguhan. Oleh sebab itu, saudaraku, saya rindu walaupun pada saat sekarang ini situasi tidak seperti kita inginkan, karena kita tidak sebagaimana biasanya bebas untuk bekerja, bebas untuk melayani. Tapi 1 perkara saya tahu ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita pernah takut dalam hidup kita, karena Tuhan mau memurnikan hidup kita, memurnikan hati kita. Saudaraku, dan Elia dapat memperkatakan firman Tuhan secara profetik. Ketika Elia memperkatakan firman Tuhan secara profetik, lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, mendoakan firman Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, demikian juga, saudaraku, ketika kita mengucapkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengucapkan firman Tuhan, mari seperti Elia dan mendoakan firman Tuhan itu supaya jadi kenyataan di dalam hidupnya. Di sini, saudara, bisa kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini Elia memperkatakan firman Tuhan. Lalu setelah dia memperkatakan firman Tuhan, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bukankah kata-kata ini kata-kata profetik? Bukankah kata-kata ini kata-kata yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Bukankah kata-kata ini kata-kata hubungan dengan Tuhan yang begitu indah, begitu intim, saudaraku, sehingga dia tidak memiliki satu keraguan apa
dalam kata-katanya. Walaupun demikian, dia bukan hanya berkata-kata, tetapi kita lihat tadi Elia berdoa setiap hari supaya hujan tidak turun, dan Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Elia pada waktu itu melihat hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang saudaraku, kerap kali setan memberikan ketakutan kepada kita, saudaraku. Tapi ketakutan ini tidak membuat kita gentar, ya, hanyut dalam situasi kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka ketakutan itu akan lenyap sendiri, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu ketika saya pada pagi hari saya begitu merasa takut. Mengapa, saudaraku? Karena rasanya ada satu ancaman dalam hidup saya. Ketika ada itu, lalu doa saya mulai saudaraku tidak dengan sungguh-sungguh. Saya berpikir ini sangat bisa memberikan satu kehidupan yang tidak baik. Tetapi saudara, ketika saya meminta dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan meneguhkan hati saya pada waktu itu, saudaraku, sehingga saya tidak dikuasai oleh ketakutan, bahwa Tuhan menolong saya, memberikan jalan keluar bagi saya, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi oleh sebab itu kita memang harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan situasi, jangan biarkan keadaan menguasai saudara, membuat saudara tidak berdoa. Amin. Karena itu membawa kita mengalahkan segala ketakutan. Bisa kita lihat bagaimana Elia. Bukankah Elia, walaupun dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, walaupun dia dipakai Tuhan dengan kuasa supranatural, setelah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, Nabi Baal itu, tetapi ketika dia diancam oleh istri Ahab, Jezebel, maka dia mengalami satu ketakutan, bahkan ketakutan yang berlebihan, sehingga dia melarikan diri. Orangku, oleh kita lihat satu ayat di sini, apa yang diperbuat Elia ketika dia menghadapi ketakutan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4. Saya baca kepada saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Jezebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Jezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawa. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku, saya yakin bahwasanya Elia tidak pernah mengharapkan itu terjadi, tapi itu terjadi. Istri Ahab, Jezebel, mengancam dan membunuh Elia karena Elia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Esera di bawah asuhan daripada Jezebel. Tentu saja saudaraku, Jezebel sangat kecewa, tetapi karena ancaman oleh Jezebel itu, dia berlari menyembunyikan diri, dia ketakutan. Saudaraku, kita bisa lihat Elia adalah nabi seorang yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki ketakutan. Rasa takutnya itu menguasai dia. Ketika rasa takutnya menguasai dia, tadinya dia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal. Ketika ketakutan itu menguasai dia, maka saudara, dia hampir-hampir, bahkan bukan
Dia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ingin lebih baik daripada nenek moyangku. Bukankah Elia di sini bisa kita lihat dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kecemasan, saudaraku? Ya, dia di sini dikuasai oleh keputusasaan. Keputusasaan itu membuat dia melarikan diri karena dia tidak pernah mengharapkan itu terjadi, saudara. Jadi oleh sebab itu bisa jadi siapa saja boleh mengalami ketakutan, walau hamba Tuhan, walau kita semuanya, saudaraku, walau orang-orang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu apa yang diperbuat oleh Elia, walaupun yang rasanya kehilangan tujuannya untuk melihat Tuhan, tapi saudaraku, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menguatkan hatinya, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan banyak orang-orang akan mengalami seperti itu, saudaraku. Ya, mengapa? Karena satu ancaman. Itu tidak mudah untuk memikirkannya, saudara. Walaupun kita kerap kali sudah menjadi anak Tuhan, ya, saudaraku yang kasih Tuhan, bisa kita lihat di sini, saudaraku. Kita tidak mengatakan sama seperti mana Elia adalah manusia biasa, dan kita juga dapat dikuasai ketakutan kapan saja. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah ada di antara kita merasa takut, ya, merasa kuat. Maksud saya, saudara, kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga mencari Tuhan setiap hari. Haleluya. Pastikan saudara bersekutu dengan Tuhan tiap-tiap hari, walaupun keadaan ini tidak seperti kita inginkan, saudaraku. Amin. Karena saya percaya, saudaraku, kasih Tuhan akan pasti bekerja bagi kita. Kalaupun misalnya kita bisa lihat pandemi COVID-19, saudaraku, ya, dan dia bukanlah tuan. Saya ulang lagi, dia bukanlah tuan. Dia harus tunduk di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, ini hanya sementara saja. Tapi jangan kita kehilangan Allah, jangan kita kehilangan tujuan dalam hidup kita. Tapi mari kita percaya Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku, bisa kita lihat Elia sempat kehilangan tujuan hidupnya, saudaraku, melarikan diri daripada panggilannya. Tapi Tuhan menolong Elia supaya kembali kepada panggilannya. Saya bacakan di sini, saudara. 1 Raja 19:5-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, dan ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Perhatikan di sini, saudaraku, ketika dia sampai, ya, ke satu tempat dikatakan di bawah pohon ara, saudaraku, dia tertidur di situ. Tetapi kita lihat tadi seorang malaikat datang kepadanya untuk membangunkan dia, untuk memberikan dia sepotong roti, makan dan minum. Tapi dia masih belum dapat bangun. Dan datang lagi malaikat yang kedua kali datang kepadanya, memberikan makan dan minum. Setelah dia memberikan makan dan minum, lalu dia berkata kepada Elia, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah Elia, berlaku lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saya tidak harus pikir, saudara.
dapat dia berjalan selama 40 hari 40 malam, lebih dari 1 bulan. Saudara, kekuatan Allah bekerja bagi Elia. Dia mampu berjalan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika dia berada di Gunung Horeb, memang Tuhan ada di sana, saudaraku, dan mengubahkan seluruh kehidupan Elia, saudara. Haleluya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, saya tidak pernah menyelidikinya, tapi saya mendengarkan kata-kata orang yang sudah membaca Alkitab. Ada sekitar 365 kali berkata jangan takut. Itu berarti setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Saudara, karena ketakutan tidak pernah membawa kebaikan bagi kita. Jadi biarlah kita setiap hari bangun berkata kepada diri kita, jangan takut. Kalau boleh kita sebutkan nama kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu berarti Tuhan tidak mau kita takut. Itu berarti Tuhan mau supaya kita menyadari Dia hebat. Dia dapat menanggulangi segala persoalan kita, segala masalah kita, segala penyakit kita, segala kekurangan kita. Walaupun mungkin saja ada di antara kita putus kerja, saudaraku, bukan membuat kita mundur, tetapi membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang saya rindukan kepada kita semuanya, saudaraku. Tetapi tahukah saudaraku, ketika Elia ada di Gunung Horeb, satu pertanyaan diberikan Tuhan kepadanya. Dia berkata di sini, saudaraku, Elia, apakah kerjamu di sini? Ya, tapi apakah jawabannya, saudaraku? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudaraku, Elia bukan menjawab pertanyaan Tuhan, tapi membela dirinya. Ya. Tuhan berkata, Elia, apa kerjamu di sini? Oh, seolah-olah Elia berkata, mengandalkan jasanya kepada Tuhan. Saudaraku, mengandalkan pembela dirinya kepada Tuhan. Seolah-olah Elia itu sangat kerja keras untuk Tuhan, saudaraku, ya, untuk melayani Tuhan. Namun Tuhan berkata, Elia, Tuhan membawa Elia, menuntun Elia kepada jalannya, saudaraku. Amin, saudaraku. Makanya Tuhan berkata kepada Elia, kembalilah kepada jalanmu. Artinya jangan kau dikuasai ketakutan. Kembali kepada jalanmu. Kembalilah sebagai alat, sebagai nabi. Lalu dikatakan di sini 1 Raja 19:15-17. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, lalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah engkau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Perhatikan di sini, saudaraku, dikatakan dengan jelas, saudaraku, pergilah kembali ke jalanmu. Saudaraku, bisa juga kita kehilangan arah karena ketakutan, karena ancaman, tapi kita mengatakan pergilah ke jalanmu. Artinya jangan kita menyimpang ke jalan Tuhan, jangan kita menyimpang dari jalan Tuhan, maksud saya, saudaraku. Karena ada maksud Tuhan luar biasa terhadap situasi sekarang ini. Haleluya, saudaraku. Lalu apa terjadi di sana, saudaraku? Ya, Tuhan berkata, Tuhan memang cukup sabar ya kepada kita. Ya, karena setiap kali kita merasa berjasa dalam pelayanan kita, sama seperti Elia, saudaraku. Kemudian Tuhan memberikan penglihatan kepada Elia, membuat Elia kembali kepada Tuhan di Gunung Horeb, saudara.
Sehingga Elia tidak lagi dikuasai ketakutan, tapi dia bebas dari ketakutan. Mengapa? Karena perjumpaannya dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita berjumpa dengan Tuhan tiap hari. Oleh sebab itu, jangan kita berfokus kepada diri kita, saudaraku. Temukan hadirat Tuhan di Gunung Horeb. Saya tidak menuduh saudara pergi Gunung Horeb. Saudaraku, temukan hadirat Tuhan di mana tempat saudara berdoa. Temukan hadirat Tuhan di kamar saudara. Temukan hadirat Tuhan pada pagi hari. Untuk apa? Membebaskan kita daripada semua ketakutan-ketakutan yang mengancam hidup kita, yang mengancam masa depan kita, yang mengancam iman kita. Saudaraku, temukan hadirat Tuhan. Saudaraku, supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita menjadi baru. Memang saudara kita sudah tahu pekerjaan setan hanya mengancam dan mendakwa. Sama seperti Yohanes 10 ayat 10a berkata, saudaraku, pekerjaan setan hanya adalah mencuri pikiran kita, mencuri kata-kata kita, saudaraku. Itulah sebabnya Daud mengerti dalam perkara itu, saudaraku, sehingga dapat mengantisipasi ketakutan. Saudaraku, dengan mengucapkan firman Tuhan, dia lawan ketakutan itu, dia lawan Goliat dengan mengucapkan firman Tuhan. Saudaraku, karena dia dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Saya percaya Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan Goliat yang hebat, akan mengancam kita, akan membunuh kita. Saudaraku, dari mulai hari ini, mari kita kuat dalam Tuhan. Saudaraku, setan memang selalu mengganggu, mengacaukan tujuan iman kita, supaya kita kehilangan arah kehidupan kita, saudaraku, melalui ketakutan. Oleh sebab itu, mari kita semuanya menang terhadap semua ketakutan yang diberikan setan kepada kita. Lawan setan dengan iman yang teguh. Amin. Itu firman Tuhan berkata, saudaraku, lawan dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jangan lupa, saudaraku, jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Salam kenal Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.